Airin ini pernah kecelakaan 13 tahun yang lalu. Itu yang mengakibatkan dia pakai kursi roda, gas. Gimana pun caranya, gue pengen banget Airin tuh dilibatkan di show-nya sebagai performer. Aku pengen nyanyi lagu Cinta Untuk Mama. Aku pengen banget setelah aku mendengar lagu ini, aku pengen banget bisa mempersembahkan lagu ini dengan baik untuk Mami. Aku pengen bisa menjadi seorang anak yang bisa membanggakan orang tua. Aku pengen kalian juga bisa merasakan ketika kalian bisa memberikan yang terbaik untuk orang tua. Kita udah dapat satu video lagi nih dari orang namanya Airin ya. Airin. Oke. Nah, menurut gua sih ini layak banget untuk kita kasih surprise. Permintaan dia kita bantu deh. Kita lihat dulu videonya. Hai guys, nama saya Airin. Di sebelah saya Korban Andi. Jadi 13 tahun yang lalu aku mengalami kecelakaan yang mengakibatkan aku di bagian tulang leher belakang ini remuk di bagian vertikal 456. Itu yang membuat aku lumpuh total sampai hari ini. Dan selama 13 tahun ini juga Mami yang merawat aku dari aku mandi, sikat gigi, sampai segala macam, dan sampai aku kerja juga dibantuin. Dan aku ingin bisa memberikan surprise yang tidak tergantikan. Jadi minta tolong untuk bantuin bikin acara ini sampai terbukakan buat Mami. Airin ini pernah kecelakaan 13 tahun yang lalu. Itu yang mengakibatkan dia pakai kursi roda, gas. Pok. Nah, selama 13 tahun itu dia itu dirawat sama mamanya. Sampai sekarang nggak pernah lah satu hari pun mamanya ini tuh ngelepasin Airin. Dari kecelakaan sampai sekarang dia tuh dibantu ibunya. Apa ya, ibunya itu sangat luar biasa pastinya sampai anak ini tuh bener-bener kayak pengen banget memberikan sesuatu yang tidak tergantikan ya, tadi dia sempat bilang gitu. Jadi ya memang episode kali ini tuh bener-bener spesial. Gue pengen tahu banget mamanya kayak apa. Berarti mamanya tuh hebat banget aja, maksudnya. Iya. Ya namanya orang tua pasti ngerawat anaknya, tapi ini dengan kebutuhan khusus. Yang paling penting banget sih PR kita bersama tuh gimana pun caranya, gue pengen banget Airin tuh dilibatkan di show-nya sebagai performer. Menurut gue sih harusnya. Itu sih bakal dalam banget. Iya, karena entah dia nyanyi satu bait aja gitu, atau kita Ikut ajak nari, dia ikut gitu ya. nari. Ikut Maksudnya nari tuh- mungkin kita kolaborasiin aja, mungkin Airin nggak usah suruh nari kali ya gitu. Tapi gimana dancer sama penyanyi tuh bikin Ikut dalam konfigurasi. gitu, ikut dalam konfigurasi. Atau lebih bagus lagi sih kalau dia bisa nyanyi juga gitu. Setuju. Gua ada ide tempat untuk bikin show ini. Besok gua ajak kalian semua datang ke tempat yang Besok dong. keren. Rahasiaan gitu. Udah, pokoknya ikut dulu deh. Aduh, dia tuh tadi kayak ngasih teaser besok tuh kita mau survei ke tempatnya, tapi dia nggak mau ngasih tahu kita. Kita datang ke venue-nya, ke tempatnya, sambil kita ngebayangin mau bikin apa sih kita ini show-nya. Jadi untuk pertama kalinya kita akan bikin show di sebuah ruangan dan kita akan membuat show yang sedikit lebih personal daripada biasanya. Maka dari itu, gua pengen memperlihatkan lokasi yang bagus dan lokasi yang pasti bikin orang-orang pada shock. Keren kan tempatnya? Dari depan lift gue udah bingung gitu, ini tempat apa ya gitu. Soalnya bener-bener kayak gak ada bayangan gue. Kok perasaan gue kayaknya, kok ini tempat gede, kayak feeling gue. Oke, gue tahan feeling gue dulu. Begitu pas nyampe, kita ditahan dulu di depan pintu. Ini dia tempatnya. Ini akan kita jadiin pintu masuk ke area show kita. Buka yuk.
ballroom. Lo tau dong ballroom segede apa dan kita bakalan show di sini. Hah? Ruangan gede banget, itu ballroom yang sangat-sangat besar. Ada 3 ballroom gede banget. Segede ini, ah? Iya. Di sini nih. Segini-gininya. Kita mau bikin apa gitu. Terus gue ngeliat If juga kayak, oke, ini apa ya gitu. Roro juga kayak gitu, sama bingungnya. Oke, kita mau bikin apa episode kali ini? Jadi kita akan bikin stage di sini. Terus kita akan bawa rigging, lampu, semua kita bikin stage. Kita sulap ruangan ini pakai kursi-kursi jadi tempat kayak teater. Skenarionya sih kurang lebih kita akan mengundang Airin dan mamanya terutama untuk datang nonton sebuah pertunjukan. Tapi tiba-tiba pertunjukan itu Buat ternyata buat mamanya. Ballroom ini bakal disulap jadi panggung pertunjukan. Oke, excited tapi bingung gimana ya. Ya kalau pakai panggung pertunjukan gue pengennya yaudah sekalian aja teatrikal gitu, Broadway gitu. Sekalian aja. Ya kan? Menurut gue Adodi idenya brilian banget karena pertama kita episode lalu kita bikinnya lebih masif dengan orang-orang banyak gitu. Tapi episode kali ini Adodi bilang ini kita harus lebih personal karena ini hubungannya case-nya juga personal banget. Jadi show-nya akan lain dari episode-episode yang kita udah pernah bikin. Nah, jadi gini. Par, kita sama sekali belum tahu soal ibunya Airin. Oke. Nah, gimana kalau kita tugasin Farly untuk nyamperin ibunya Airin? Gue pengen tahu sosok mamanya itu seperti apa sih. Oke nggak? Kita semua tuh kan nggak tahu ya sebenarnya sosok ibunya Airin ini seperti apa. Dan tadi gue coba nugasin Farly untuk coba approach dan mencari tahu seperti apa sih sebenarnya sosok mamanya Airin ini. Gue seneng banget karena We Sing For You itu tiap episodenya membawakan sesuatu yang berbeda. Dan kali ini kita membawakan yang klasik jadi asik. Oke, jadi hari ini kita latihan mulai ngegabungin singer sama dancer. Terus karena ini musical, jadi kita akan bikin sedikit dance-nya yang theatrical. Aku create koreografi yang nuansanya tahun-tahunnya The Beatles. Tangan, bawah, atas, bawah. Aku pengen banget di show kita kali ini tuh banyak wow effect-nya. Lebih banyak ke couple dance dan juga ada lifting group. Gas, kita mau ada lifting ya Roy ya. Jadi berarti liftingnya tadi dari tengah. Sebenarnya di sini kan, Roy? Di sini. Oh, di lifting itu diangkat, dikolongin. Terus Roro kan tadi bilang itu wow factor. Tapi menurut gua itu adalah wow factor. Airin udah sampai mana? Dia sudah sampai Semanggi. Udah sampai Semanggi, oh ya udah berarti udah dekat. Udahlah. Jadi mau nyanyi apa kita nanti? Sebenarnya kan kemarin tuh udah BBM-an. Terus gue udah sempet ngomong ke Airin lagu Sempurna gimana gitu. Karena kan kita aransemennya udah lucu nih gitu. Ternyata dia bilang, kayaknya aku lebih pengen nyanyi lagu Cinta Untuk Mama. Dia bilang gitu. Itu dia gitu. Yang mana sih itu kayaknya bagus ya lagunya. Lagu Yang apa yang ku beri Iya. untuk ya. Oh hanya ini ku nyanyikan. Di suatu hari dia BBM lagi. If aku pengen nyanyi lagu Cinta Untuk Mama gitu. Tapi aku juga belum tahu alasannya apa. Tapi setelah didengerin cocok banget. Tuh, If aku pengen nyanyi buat nyokap tapi nggak mau asal. Pengen tahu teknik vokal yang benar gitu. Terus udah gitu. Aku suka gemes kalau lihat orang dancing. Pengen ikut mereka nari. Dia bilang kayak gitu. Jadi kayaknya di hati dia tuh dia sebenarnya pengen juga nih nari gitu loh. Jadi gimana ya caranya? Jadi gue memutuskan kemarin Didot mau bikin bridging lagu. Chris dari yang depan pas intro kita masukin lagi. Jadi semua dancer, semua talent tuh nari bareng dia. Siapa ya? Airin. Halo? Oh ya, udah nyampe. Oh udah nyampe, ayo deh. Udah jemput dulu deh.
Nama saya Airin, umur saya 31 dan saya anak kedua dari 3 bersaudara. Tepatnya tahun 99, tanggal 20 Juli, saat itu aku SMA, vacation bersama saudara-saudara dan termasuk juga pacar. 2 minggu setelah saya main ke Jakarta dan saya memutuskan pulang, di perjalanan sesuatu yang tidak terduga terjadi. Si supir mengantuk dan melajukan mobil sekitar 140 km, menghantam belakang truk, ujung truk kiri, dan dibanting setirnya ke kiri dan nabrak ke tiang listrik. Aku dalam keadaan yang benar-benar nggak sadar diri dan tiba-tiba diangkat di salah satu rumah sakit. Dokter akhirnya melakukan operasi sesegera mungkin karena remuk di bagian tulang leher belakang, di bagian servikal 456. Nah, itu yang akhirnya dokter mengambil keputusan untuk mengoperasi aku. Keadaanku divonis nggak akan bisa berjalan lagi. Jadi aku akan lumpuh total. Yang paling memotivasi hidup aku adalah mamiku, karena beliau selalu di sampingku. Sempat waktu aku ngalamin down, aku beberapa kali juga nggak mau makan, menghentakkan kepala aku ke dinding, mami ngeliat gitu loh. Dan mami bilang, jangan deh. Di saat itu juga mami sempet tangannya lepas karena ngangkatin aku. Tapi dalam keadaan kondisi seperti itu, maksudnya mami nggak nyerah. Dan mami tetap terus ngurusin aku, siketin gigi, seka, apa segala macem. Dan itu yang bikin aku merasa nggak bisa mengembalikan jasa itu ke mamiku. Dan aku pengen lewat acara ini aku bisa memberikan sesuatu yang tidak terlupakan buat mamiku, karena jasa-jasa mamiku yang 13 tahun udah ngurusin aku dan benar-benar nggak tergantikan mami itu. Apa ya? Halo? Tadi waktu gue lagi milih-milih lagu, tiba-tiba Airin telepon. Dan gue juga sangat surprisingly, dia orangnya sangat happy ya. Maksudnya waktu dia masuk dia senyum, terus dia nyapa kita semua. Surprise kita ini Ronald, ini adalah koreografernya. Jadi hari ini di tengah-tengah latihan kita ketemu sama Airin. Penasaran gitu Airin kayak gimana, akhirnya ketemu juga. Terus gue melihat dia kayaknya orangnya ceria, terus juga dia auranya positif gitu. Kayaknya dia sangat happy dengan ikut latihan kita hari ini. I wanna hold your hand, I wanna hold your hand, I wanna hold your hand. Aku suka bagian part yang pertama kali aku dengar itu I wanna hold your hands. Karena waktu denger itu, kayaknya waktu dengerin lagu itu kayaknya aku lagi dipeluk mami gitu loh. Dan akhirnya kita mulai latihan vokal sama Airin. Apa yang ku berikan untuk mama tersayang. Tadi pas kita lagi nyoba lagu Cinta Untuk Mama sama dancers dan singers, mereka pun ikut nyanyi, backingin Airin. Banyak banget yang terbawa suasana dan beberapa nggak bisa menahan tangisnya gitu loh karena terharu. Selama ini nggak pernah tuh nyanyiin kayak gini kan, terus sekarang ngebantuin orang buat nyanyiin ke mamahnya gitu, jadi berasanya pasti sedih banget. Berasa banget sih kasih sayang ibu sama anaknya tuh di masa sampai akhirnya, soalnya aku sama mamaku kan deket juga gitu kan, jadi kenapa aku milih lagu ini karena aku ngerasa ngena banget di lirik yang tak ku miliki sesuatu berharga untuk mama tersayang.
orang normal bisa jagain orang tua, bisa bantuin mereka jalan kemana, bantuin kemana-mana. Tapi aku kenyataannya nggak bisa seperti itu. Dan yang ku bisa hanya melakukan sesuatu yang terbatas. Dan itu bagi aku, itu aku banget. Aku pengen banget setelah aku mendengar lagu ini, aku pengen banget bisa mempersembahkan lagu ini dengan baik untuk Mami. Aku pengen bisa menjadi seorang anak yang bisa membanggakan orang tua. Mami, aku harap lagu ini bisa menyentuh hati Mami, karena aku nggak bisa ngungkapin semuanya. Dan lewat lagu ini, aku harap lagu ini bisa memperlihatkan keseluruhan diriku bahwa I love you, Mom. Seperti yang sudah ditugaskan, hari ini saya dan beberapa tim produksi mendatangi rumah di mana Airin dan mamanya tinggal. Skenario sangat sederhana, jadi kami berpura-pura berperan sebagai wartawan yang ingin mewawancara mamanya Airin ini dan mengangkat cerita si mama dan si anak ke dalam sebuah majalah. Dan akhirnya kami berhasil memisahkan Airin dan mamanya. Mamanya kami ajak untuk ke ruang depan dan kami wawancara. Nama saya Susianti, lahir di Jambi, umur 59 tahun. Ya, menghadapinya dengan dari hati tuh. Dari hati gitu, dari hati benar-benar tulus gitu mau jaga anak kita gitu. Capek banget, tapi ya biar gimana, tante harus semangat juga. Lihat Airin itu kan semangat kan, tante juga ikut semangat gitu. Ya dikasih kekuatan dari Tuhan lah, gimana ya. Kalau nggak ada Tuhan, kita nggak pegang Tuhan tuh, aduh bisa sampai hari ini nggak tahu gimana. Tante mah bangga lihat Airin sampai bisa mau mengorbanin waktunya untuk anak-anak yang seperti duduk di kursi roda gitu kan, mau berbagi hidupnya ke anak-anak itu yang lain tuh. Sayang bener deh sama Airin tuh. Jadi itu target kita, mamanya. Jadi dia memang tinggal berdua di tempat tinggalnya itu. Ibunya selalu menyempatkan untuk senyum di setiap kata-kata yang dia ucapin. Selalu senyum di setiap cerita yang dia ceritain. Dan itu bikin gue bener-bener speechless karena menurut gue dari cobaan yang sedang dia hadapi, dia masih dengan bangganya dia bilang saya sayang banget sama Airin gitu. Episode kali ini itu temanya kita mengangkat tagline-nya itu adalah Celebration of Love. Kenapa? Karena kalian akan nonton, kalian akan tahu begitu menyaksikan episode kali ini segitu besarnya cinta kedua orang ini, baik ibu ke anak dan anak ke ibu. Menurut gue cocok banget tema Celebration of Love karena ya we have to celebrate. Karena kita pengen senang-senang, kita pengen ngerayain cinta itu sendiri. Jadi hari ini adalah H-2 menuju show kita. Dan agenda kita hari ini adalah kita akan mengumpulkan seluruh singers dan juga dancers untuk latihan di venue yang akan kita pakai untuk show nanti. Sampai sekarang nih udah H-2 kan, tapi kita tadi belum bisa memaksimalkan latihan di atas stage.
Karena posisi stage sendiri itu belum kita fixkan ada di sebelah mana nih, dan jaraknya kanan kiri juga jarak dari belakangnya itu segimana belum bisa kita tentukan. Mungkin malam ini setelah kita latihan selesai, kita akan coba mengatur di mana sih tempat yang pas untuk stage-nya itu. Jadi yang 4 modul ya Kang ya? Iya, 4 modul. 4 modul, tadinya kan 5 modul ya? Iya. Dan tadi juga semua kru rame-rame untuk mindahin stage. Ya mau nggak mau, emang itu extra effort yang harus kita keluarkan untuk episode kali ini. Jadi tadi di sela-sela latihan, Airin dateng. Jadi ya udah, gue jemput Airin, terus diajak nih masuk ke ballroom. Hai semuanya, say hi sama Airin. Hai semua. Namanya Dipo. Hai, aku Dipo. Art directornya. Hari ini adalah hari pertama gue ketemu sama Airin. Ada kesusahan nggak kamu untuk? Iya. Coba lagi Pasti. gitu kan. Iya. Soalnya aku mau kasih yang terbaik buat nyokap. Iya, pasti. First impression gue ke dia itu sangat kuat, dan menurut gue yang dia lakukan itu sangat-sangat berarti banget. Yuk teman-teman, semuanya sekarang kita mulai coba rehearsal. Semuanya dicoba dulu ya, soalnya Erin pengen lihat. Oke? Full ya, full. Ya, dikeluarin suaranya ya. Yuk, standby. Waktu lihat dancer lagi nari itu aku keingat masa lalu aku. Maksudnya aku juga dulu sempat ngedance juga. Itu rasanya kaki gatel pengen ngedance gitu loh. Lihat mereka tuh kayak keren banget. Jadi spirit mereka tuh aku ngerasain semangat abis gitu loh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Begitu masuk ke bagian latihan koreografi, itu yang bikin dancer-dancer aku tuh semua jadi ikutan semangat karena akhirnya tuh juga semangat. 5, 6, 7, putar pala. Airin udah latihan, ikut koreografi kita. Walaupun gak terlalu banyak, tapi kayak dia happy banget, dia enjoy banget. Dia udah goyang-goyang bahu gitu. Aku merasa ini bisa jadi momen yang gak terlupakan. Aku bisa memberikan, maksudnya sebuah penghargaan buat Mami. Walaupun itu gak kebayar ya, karena kita sebagai anak gak mungkin bisa bayar jasanya orang tua. Oh ya, di sini aku udah ada ini loh, udah ada tiket loh. Jadi kita akan bikin, jadi tim Wishing for You udah nyiapin undangan pura-pura buat Mami supaya Mami nggak curiga mau ngapain sih datang ke sini. Jadi nanti untuk alasannya nanti skenarionya aku sama Koko yang atur. Novita, wait. Bentar nyanyi. Bentar. Oke, ini adalah panggung yang akan kita pakai untuk show besok. Jadi hari ini udah jadi nih panggungnya, terus lightingnya. Dan gue bener-bener, wah ini bakalan keren banget sih. Jadi skenario kita untuk show kali ini, nanti akan ada 20 orang choir yang duduk di sekeliling ibunya Airin, yang berpura-pura sebagai penonton. Tapi di tengah-tengah pertunjukan, tiba-tiba mereka akan nyanyi bareng-bareng lagu Sempurna itu tuh. Nah, tadi gue melatih si choir-choir tersebut. Kan ini choirnya kita ngambil dari orang yang berbeda-beda gitu loh. Jadi belum kenal satu sama lain, kita coba satuin di sini. Dan ternyata ya ada kesulitan sedikit lah, dimana kalau kita belum kenal satu sama lain pasti akan lebih susah untuk nyatunya. Kantong suaranya ini banyak banget salah satunya. Gak ada yang bisa pecah. Nih,
Semoga apa yang ingin Airin katakan gitu ke nyokapnya gitu. Semoga ini tersampaikan semua. Hari ini kita bakalan cobain full flow dengan Airin. Karena Airin mengambil bagian dalam show kali ini, dia akan ikut nyanyi dan dia ikut dalam koreografi. Munduran bentuknya kayak seperti. Nah, pas lagi rehearsal, terus sempat dapat HT dari Farli ngasih tahu kalau Airin ternyata nggak bisa datang. Hah? Nggak sama Airin? Hari ini nggak bisa ikut kita keluar karena biar maminya nggak gitu curiga. Dan kakaknya Airin tuh hanya datang sendiri. Gue kaget dong, terus gue nyamperin Roro, terus gue nyamperin If, terus ngasih tahu ke mereka kalau Airin tuh nggak bisa datang. Airin hari ini nggak bisa kesini, cuma bisa kakaknya doang. Oh, kakaknya doang. Oh iya. Oke, jadi hari ini tuh udah H-1 sebelum show-nya. Harusnya tuh Airin datang ke sini untuk ya kita untuk mempermudah lebih kelihatan lah flow dance-nya seperti apa, terus juga surprising-nya seperti apa. Oh, nggak apa-apa. Tapi memang yang penting adalah Ko Andi datang dulu karena di situ kuncinya dia. Itu jadi bikin gua agak sedikit cemas, agak khawatir. Karena dia partnya ada juga part untuk ikut show dan tampil dia bareng-bareng kita. Tapi itu tadi kita nggak jiarin. Sekarang harus dicoba dulu biar Ko Andinya besok nggak kaget dan tahu. Oh, ini kesini. Ko Andinya juga harus acting sedikit Benar. Tapi tadi ada Kokonya, itu sebenarnya key point kita, kunci kita dari Kokonya. Jadi semoga besok Kokonya dan juga tim kita bisa bikin yang terbaik. Oke. Gimana? Ya udah. Ayo. Jadi skenario-nya adalah begini. Airin akan datang bersama mamanya dan juga dia akan datang bersama Kokonya. Dia akan datang melewati pintu yang sudah kita siapkan. Di situ akan disambut oleh talent security. Tiketnya? Oh, tiket loh. Ada di siapa? Dan ketika dia sudah diangkat duduk, kita sudah mempersiapkan satu orang, yaitu Sasa. Dia yang akan menyapa Airin dan akan mengajak Airin keluar dari arena ballroom. Sehingga Airin dengan mamanya bisa kita pisahkan. Terus udah gitu ada tamu yang salah tempat duduk, jadi mamanya harus dipindahkan. Nanti akan ada security yang memohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Tiba-tiba setelah dia mohon maaf, dia akan mulai mempreteli baju satpamnya dan mulai menyanyikan gimmick dari Grease Lightning. Dan show ini akan dimulai oleh security. Karena kita udah nggak akan mungkin lagi coba bawa Airin ke dalam panggung, bener-bener ya mudah-mudahan banget, mudah-mudahan ya aman semuanya. Walaupun hari ini JR nggak ada Airin. Hari ini adalah hari yang paling ditunggu-tunggu karena ini merupakan hari pelaksanaan dan kita semua udah di venue, semua udah ribet dengan persiapan terakhir. Kita tinggal tunggu beberapa hal lagi, abis itu kita akan mulai rehearse terakhir. Jadi semua pasti excited. Jadi di running kita yang terakhir, gue ngeliat dancer-dancer dan penyanyi-penyanyi gue tuh bener-bener langsung bersemangat dan juga kayaknya mereka ngeluarin semuanya. Itu di running terakhir kita. Jadi begitu ngeliat itu gue langsung kayaknya puas dan seneng. Kayaknya gue pede banget kalau show buat mamanya Airin ini akan sukses banget. Itu panjangin dulu dong, Pak. If. Singersnya kurang satu. Terus gimana dong? Satu singer kita, Natalie, itu datangnya telat. Padahal itu udah sangat deket banget sama waktunya show. Dan dia katanya sih masih di jalan menuju tempat kita. Udah nyampe mana? Terus akhirnya tadi gue tahu Roro sama apakah kita harus ngegantinya atau kita harus bener-bener ngebuang yang namanya Natalie ini. Jadi Zuli yang nyanyi, ikutan turun. Tapi ntar aslinya nggak begitu ya. Jadi pas di telepon gitu, aku masih di daerah Senayan nih, mateng deh nih gimana? Halo. Halo Natalie, kamu udah sampai mana? Nyampe sini udah full makeup ya? Natalie nyampe sini udah full makeup ya, pokoknya udah kita tuh cuma nungguin kamu seorang. Target kita udah keluar tol fluid sekitar 10 menit lagi, 10 sampai 15 menit lagi.
tempat wardrobe udah bersih. Kecuali satu baju dress warna pink dan itu punyanya Natali. Mas Barli monitor. Dia masuk. Mas Barli ini Bais di bawah mau ngasih tahu Airin udah ada di parkiran bawah ya. Apa di kopi? Langsung dong gue panik, loh ini Airin udah mau datang, Natalinya di mana? Natali di mana? Gue coba telepon dia nggak angkat. Beberapa coba telepon dia nggak angkat. Gue tanya Evan, talent koordinatornya, dia di mana? Gak ada yang tahu dia di mana. Gue tanya Dipo, mungkin dia izin sama Dipo. Dipo juga nggak tahu dia di mana. Ayo If, di mana If? Mobilnya Airin udah datang If. If. Nat, kamu di mana Nat? Hah, udah di lantai 8. Jadi Natali tuh datang tuh kayaknya menitnya selisih detik kali ya sama Airin. Airin juga udah dikabarin nyampe ke parkiran. Natali ke parkiran. Parkiran yang mana nih? Ro. Mobil Airin udah datang, Ro. Nih. Langsung dia masuk ke wardrobe, langsung ganti baju. Begitu Natali datang, semuanya bahu-membahu. Yang ini bantuin pakai kepalanya, jepitin ke sininya, bajunya di mana. If, di mana sih lo? If, cepetan If. If, Ro, di mana If? Let's go, ayo. 3 orang ya Pak ya? Ayo dong, dia datang. Ayo. Cepat. Selamat malam. Ya, boleh lihat dulu tiketnya? Maaf, boleh lihat set. 3 orang ya Pak ya? Ya. Silakan. Di sana. Oke, masuk. Oke, dia masuk. Ada tiketnya tadi ya? Pak, silakan. Standby, Sasa. Ya. Sasa masuk. Halo. Ya, silakan. Oke. Airin? Hai, udah lama ketemu. Halo Tante, aku temennya Airin. Temen Airin ya? Iya, Airin. Aku kesini sama temen-temen loh. Oh iya? Ada anak-anak. Mana? Iya. Gak tau deh, mereka tapi nggak boleh masuk ke sini gara-gara mereka mau show. Nah, itu Natali. Hai. Tante, aku boleh minta izin nggak? Di sana mereka nggak bisa masuk soalnya. Nggak usah, tahu di aku aja. Ya udah Mbak. Kado ya Tante. Tante, misi, Tante duduk di sini ya? Hah? Tantenya duduk di sini ya? Kenapa? Lu yang salah? Kayaknya aku dapat nomornya sama. Mana? Iya. Sama. Coba lihat deh. Coba. Gimana ya? Kayaknya tantenya salah duduk. Salah duduk. Cak, standby. Standby audio ya. Pak. Tolong, Pak. Duh. Tolong Ibu, ada yang bisa saya bantu? Aku bingung. Pak, Musnya nih. Oh, oke. Musnya sama. Ini musnya tempat duduk aku. Tante Oh salah gitu, ya? coba aku cek dulu ya. Oke, iya Ibu maaf. Memang ini tempat untuk mbaknya, Ibu dan Bapak di depan. Mari saya antar ya Bu ya. Iya. Maaf ya Tante. Mari saya antar. Mari. Mari Pak. Bapak di sini. Iya. Ibu silakan sini Bu. Iya. Mohon maaf ya Ibu ya atas ketidaknyamanannya. Jadi sebagai bentuk permohonan maaf, this one is for you. Just sit back, relax, and enjoy the show. Cue musik. This show is automatic. It's systematic. It's hydromatic. It's green lightning. Tell you something, I think you'll understand.
something. I wanna hold your hand. 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 And when I touch you, I feel happy inside. It's such a feeling that my love I can't hide, I can't hide, I can't hide. Oh yeah, I'll tell you something. I think you understand when I say that something. I wanna hold your hand. 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 Kau begitu sempurna, di mataku kau begitu indah. Kau membuat diriku kan selalu memujamu. Di setiap langkahku, ku kan selalu merindukan dirimu. Tak bisa ku bayangkan hidupku tanpa cintamu. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau
buat semua yang sudah hadir di sini. Ini semua untuk Mami. Sorry karena udah bohongin Mami. Hari Minggu sebenarnya sama hari Selasa kita gladi resik di sini. Jadi hanya ini yang bisa aku berikan untuk Mami. Aku pengen berikan sesuatu yang berharga buat Mami. Karena aku gak bisa memberikan yang lebih baik daripada ini. Momen kali ini aku mau ngomongin sesuatu yang dari lubuk hati aku paling dalam. Tanpa Mami aku bukan siapa-siapa. Sejak aku kecelakaan dulu sampai sekarang, Mami tetap setia jagain aku. Dede minta maaf kalau Dede banyak salah sama Mami. Dan lewat momen ini, aku pengen kalian juga bisa merasakan ketika kalian bisa memberikan yang terbaik untuk orang tua. Hal-hal sekecil apapun, itu akan jadi momen yang tidak terlupakan buat orang tua. Dan aku bersyukur banget. Sampai kapanpun Mami gak tergantikan buat aku. Aku mau aku bisa menjadi seorang penolong buat Mami. Dan aku pengen nyampein kalau keluarga itu adalah segalanya. Gimana rasanya disurprisein Airin? Airin yang punya ide kayak gini, tepuk tangan dulu. Gimana Tante? Terima kasih semuanya. Tante senang sekali hari malam ini sudah bertemu dengan teman-teman Airin semua di sini. I love you, Ma. Hanya itu yang bisa aku ngomongin. Dan terima kasih buat Mami, pengorbanan Mami selama ini. Ini hanya sekedar segelintir kejutan yang bisa diberikan buat Mami. Dan ini tulus dari hati Dede yang paling dalam. Semoga ini bisa jadi sesuatu yang bisa membangkitkan semangat Mami untuk melihat Dede maju. Walaupun Mamiku dalam keadaan mengurusi aku, tapi nggak selamanya nggak happy, nggak gembira. Ada teman-teman yang selalu membaur, dan Mamiku termasuk orang yang fleksibel kalau bergaul sama anak-anak muda. Jadi kesannya balik muda lagi. Jadi I can say it's always a good time. It's always a good time. Gak nyangka gitu, kok bisa ada Airin dibawa ke panggung gitu, sampai nyanyi gitu untuk Tante gitu. Tante terharu sekali. Thank you buat Mami yang udah 13 tahun jagain Dede. Sangat melindungi Dede. Walaupun dalam keadaan apapun. Dulu sampai sekarang tidak berubah. Cerita habis.